إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pembahasan di video kali ini kita akan membahas bagaimana kondisi saat wafatnya iblis laknatullah alaih. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa iblis adalah musuh kita semuanya sejak Adam diciptakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam dan iblis pun menolak. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi." Apa yang mencegahmu wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Maka iblis kemudian mengatakan, "Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Karena aku lebih baik, aku diciptakan dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Sejak itulah, maka permusuhan iblis, genderang perang dengan Adam dan anak cucunya akan terus berlangsung sampai hari ini. Bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Bahkan diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ahmad di dalam Zawaid Az-Zuhdi, dari Salam ibn Miskin, dia mengatakan Su'ila al-Hasan. Maksudnya, Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya Aba Sa'id, hal yanamu iblis, wahai Aba Sa'id. Maksudnya di sini kunya Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, pemimpin para tabi'in. Apakah iblis itu tidur sama dengan kita manusia? Maka Hasan al-Basri mengatakan, "Lau nama lawazatna lizalika roha." Sekiranya iblis itu tidur, tentu kita akan beristirahat walaupun sejenak. Artinya, menurut Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, bahwa iblis itu tidak tidur. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa iblis itu tidak tidur adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda bahwa singgasana iblis itu berada di tengah lautan, dan iblis setiap hari bahkan setiap waktu mengutus soroyak, tentara-tentaranya, yaftatinunan nas, mereka berusaha memfitnah manusia, fa'azamuhum indahu manzilatan, azamuhum fitnatan linnas. Dan pasukan yang dianggap mulia di mata iblis adalah yang paling besar fitnahnya bagi manusia. Maka setiap waktu iblis memanggil tentaranya dan mengatakan, "Apa yang sudah kau lakukan kepada manusia?" Maka pasukannya mengatakan, "Fa'altu kaza wa kaza." Aku sudah melakukan ini dan itu. Aku sudah menggoda si fulan sehingga meninggalkan sholat. Aku sudah menggoda si fulan sehingga meninggalkan puasa Ramadan. Aku sudah menggoda si fulan sehingga dia tidak haji, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba iblis mengatakan, "Ma sona'ta syai'an." Kau belum melakukan apapun. Tiba-tiba datang satu tentaranya dan mengatakan, "Qad farraqtu baina ar-rajuli wa baina imra'atihi." Dia mengatakan, "Aku sudah membuat antara suami istri bercerai-berai." Maka tiba-tiba iblis pun berdiri, kemudian dia pun mendekati tentaranya dan meletakkan piala di atas kepalanya dan mengatakan, "Ni'ma anta." Sebaik-baik pasukan yang kukirim adalah dirimu. Artinya bahwa iblis tidak tidur. Terus saja dia mengirim pasukan. Makanya menurut pendapat Hasan al-Basri, "Lau nama lawajadna lizalika roha." Kalau seandainya iblis itu tidur, tentu kami akan mendapatkan istirahat walaupun sesaat. Walaupun pendapat ini ada yang membantah, karena tidak tidur dan tidak mengantuk itu adalah sifat Allah azza wa jalla. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tetapi ini masalah khilaf di antara para ulama, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa iblis sebisa mungkin dengan berbagai macam cara, metode, dengan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggoda kita anak Adam supaya menjadi pengikutnya dan sama-sama masuk ke dalam jahannam, na'udzubillah. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bedanya iblis dengan kita, kalau iblis itu diberikan Allah subhanahu wa ta'ala tangguhan usia. Karena dia sendiri yang meminta kepada Allah azza wa jalla.
fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan diriku sampai pada hari dibangkitkan manusia. Dibangkitkan kiamat ini kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innaka minal munzorin. Kalau begitu, engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Artinya, iblis diberikan usia oleh Allah Azza wa Jalla, usia yang panjang sekali, berbeda dengan Adam dan anak turunannya dibatasi usianya. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana iblis ini mati? Kapan dia mati? Bagaimana kondisi dia mati? Bagaimana malaikat maut mencabut nyawanya? Bagaimana dia merasakan kematiannya? Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ahnaf ibn Qais suatu ketika datang ke kota Madinah. Dia hendak menemui Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Tiba-tiba dia melihat ada halaqah yang sangat besar. Banyak orang yang duduk di situ. Ternyata di halaqah itu yang sedang berbicara adalah Ka'ab al-Akhbar. Ia sedang berbicara di hadapan manusia. Maka Ahnaf ibn Qais itu ikut duduk di situ. Kemudian dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu an. Dia mengatakan lamma hadara Adam al-wafat. Ketika Nabi Adam alaihi salatu wasallam menjelang wafatnya, dia mengatakan, ya Rob, saya sematu bi aduwi izaro anni mayitan wa huwa munzaru ilal waqtil ma'lum. Ya Rob, tentu musuhku akan senang, akan bahagia, maksudnya iblis, apabila dia melihat diriku meninggal dunia. Sementara dia ditangguhkan usianya sampai waktu yang ditentukan dirimu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ya Adam, wahai Adam, tenang saja, kematianmu engkau akan langsung masuk ke dalam surga. Akan tetapi si iblis itu akan diakhirkan sampai batas waktu agar dia merasakan sakitnya dengan jumlah orang-orang yang pertama sampai terakhir bagaimana orang-orang merasakan kematian. Itulah yang akan dirasakan iblis kelak. Kemudian Adam mengatakan kepada malakul maut, sifli kaifa tudikuhul maut. Sifatkan kepadaku bagaimana dia merasakan kematian. Falamma wasofahu, ketika malaikat maut mensifatkan kepada Adam bagaimana kematian iblis, maka Adam mengatakan, Robbi hasbi hasbi, cukup ya Rob, cukup ya Rob. Maka ketika itu manusia yang hadir di halaqah Ka'ab al-Akhbar pun kemudian menangis. Mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, hadisnya kaifa yazukul maut. Wahai Aba Abdurrahman, ceritakan kepada kami bagaimana iblis merasakan kematian. Tetapi Ka'ab al-Akhbar enggan untuk menceritakannya. Sehingga manusia merengek-rengek kepada Ka'ab al-Akhbar ini agar diceritakan bagaimana kematian iblis kelak. Maka dia pun menceritakan dan mengatakan, ketika dunia sudah berada di akhir-akhir dan tiupan sangkakala sudah dekat dan siap ditiupkan, tiba-tiba sebagian manusia mereka sedang berdiri di pasar-pasar mereka. Sebagian mereka sedang bertengkar, sebagian mereka sedang berjual beli, sebagian mereka sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba kemudian mereka mendengar suara guntur yang menggelegar, maka separuh dari makhluk pun pingsan dan mereka tidak sadar kecuali 3 hari. Dan sebagian manusia yang tidak pingsan mereka bingung, mereka linglung, mereka berjalan ke sana kemari, tidak jelas, tidak karuan. Mereka seperti kambing yang sangat ketakutan ketika melihat binatang buas. Maka ketika manusia sedang seperti ini, maka tiba-tiba mereka mendengar suara guntur di antara langit dan bumi, dan tidak ada satupun di permukaan bumi yang hidup kecuali Allah wafatkan semuanya. Maka ketika dunia sudah tidak ada lagi, watafna dunia, wala yabqa adaniyun, wala jinniyun, wala saitonun, wala wahsun, wala dabbatun. Ketika dunia sudah hancur, tidak ada yang hidup, apakah Bani Adam, apakah kalangan jin dan syaitan, apakah kalangan binatang-binatang, baik binatang buas ataupun jinak, semua sudah mati. Maka tiba-tiba iblis, dia masih hidup. Karena dia tidak dicabut nyawanya kecuali sampai waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi dengan iblis? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malakul maut dan mengatakan, wa inni khalaqtu laka bi adadil awwalina wal akhirina awana wa ja'altu fika quwwata ahlis samawati wal ardi wa inni ultisuka yawma aswatal ghadabi was sakhati kulliha fa anzir bi sakhati wal ghadabi ila mal'uni iblis fa'adikul mauta wahmil alaihi minal mauti marorotal awalina wal akhirina minal jinni wal insi ada'afan muda'afa. Maka Allah katakan kepada malaikat maut, aku sudah ciptakan dirimu sebanyak orang yang pertama kali diciptakan dan yang terakhir diwafatkan sebagai pembantu-pembantumu.
dan aku jadikan dirimu kekuatan yang melebihi kekuatan penduduk langit dan bumi. Dan aku telah pakaikan kepadamu hari ini pakaian kemurkaan dan kemarahan. Maka turunlah dengan kemurkaanku, kemarahanku, temui si mal'uni iblis itu, biar dia merasakan bagaimana sakitnya kematian. Angkatlah kepadanya, bawalah kepadanya kematian yang sangat menyakitkan, seperti sakitnya orang-orang pertama dan orang-orang terakhir dari kalangan jin dan juga manusia. Saat kematian, lipatkan rasa sakitnya kepadanya. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk membawa malaikat Zabaniyah dan membawa rantai dari rantai-rantai neraka Lado. Kemudian diperintahkan agar ruhnya iblis dicabut dengan kalalib, besi-besi bengkok sebanyak 70.000 besi bengkok dari neraka Lado. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar malaikat Malik membuka pintu-pintu neraka. Maka malaikat maut pun kemudian menemui iblis dalam bentuk aslinya di antara langit dan bumi. Yang kalau seandainya penduduk bumi semuanya melihat bagaimana ngerinya malakul maut, tentu mereka akan meleleh saking takutnya melihat malakul maut. Maka ketika kemudian malakul maut mendatangi iblis, kemudian membentak iblis dan mengatakan, "Kif ya khabis, berhenti wahai khabis, mau kemana kau pergi?" Maka kemudian iblis pun pura-pura pingsan. Kemudian dibentak lagi oleh malakul maut dan mengatakan, "Kif ya khabis, berhenti wahai khabis, sesungguhnya aku akan mencabut nyawamu dan kau akan merasakan pedihnya kematian." Maka iblis kemudian lari. Ia lari ke arah timur. Ternyata malaikat maut sudah ada di hadapannya. Terus lari ke dalam lautan, kemudian menyelam sedalam-dalamnya. Ternyata di situ pun ada malakul maut. Kemudian lari ke arah manapun, di situ sudah ada malakul maut. Sampai ketika tidak ada lagi tempat untuk lari, maka dia pun sampai di kuburan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika di depan kuburan Nabi Adam, dia mengatakan, "Ya Adam, wahai Adam, sebab dirimulah aku terlaknat. Duhai kiranya aku tidak tercipta sebagai iblis." Dia menyesal. Iblis menyesal pada hari itu. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iblis pun mengatakan kepada malakul maut sebelum dicabut nyawanya, "Wahai malakul maut, sekiranya kau cabut nyawaku, kira-kira minuman apa yang akan kau berikan kepadaku?" Maka malakul maut pun mengatakan, "Engkau akan meminum dari air neraka Lado, air neraka Sakhar, air neraka Jahim, air neraka yang sangat panas berlipat-lipat." Maka mendengar itu kemudian iblis berguling-guling di tanah. Kemudian dia pun berteriak lagi. Terus dia berusaha lari lagi ke arah timur dan barat, ke arah selatan dan utara. Tetapi tidak ada tempat kecuali dia sampai ke tempat di mana Allah turunkan dia ke bumi. Maka malakul maut pun kemudian mencabut nyawanya dan dia merasakan sakit, seolah-olah rasa sakit yang dikumpulkan dari setiap sakit manusia dan jin. Saat dicabut nyawanya, mulai dari yang pertama hidup sampai yang terakhir mati, itulah yang dirasakan si iblis di detik-detik kematiannya. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah ini terdapat dalam Tanbih Al-Ghafilin bi ahadis Sayyidil Anbiya wal Mursalin dari Abi Lais As-Samarkandi Al-Hanafi yang wafat pada tahun 373 Hijriah. Akan tetapi riwayat ini riwayat yang tidak ada sanadnya, riwayat yang tidak jelas sanadnya. Boleh jadi ini riwayat Israiliyat, karena yang meriwayatkannya Ka'ab Al-Akhbar. Dan Ka'ab Al-Akhbar ma'ruf dahulunya adalah seorang pendeta yang masuk Islam di zamannya Umar bin Khattab, sehingga banyak mengkisahkan tentang kisah-kisah Israiliyat. Artinya tidak bisa dijadikan hujah tentang kisah ini. Karena para ulama ketika mentafsirkan Al-Quran ila yaumil waqtil ma'lum, bahwa iblis itu akan diwafatkan sampai waktu yang ditentukan, sebagian mereka mengatakan bahwa hari itu adalah hari kebangkitan pada tiupan yang kedua, baru iblis diwafatkan. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud ila yaumil waqtil ma'lum adalah pada tiupan yang pertama, dan ini yang sahih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala serta Nabi SAW tidak menceritakan bagaimana wafatnya, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir, dan diantaranya pendapat jumhur ulama ketika mentafsirkan ila yaumil waqtil ma'lum ay ila nafqatil ula, sampai kepada tiupan sangkakala yang pertama, ketika manusia dibinasakan, jin dibinasakan, malaikat juga dibinasakan, maka iblis juga dibinasakan. Lalu bagaimana wafatnya? Wallahu a'lam. Apakah seperti yang saya kisahkan tadi? Maka saya katakan kisah yang saya kisahkan tadi adalah kisah Israiliyat yang tidak bersanad. Bagaimana wafatnya? Wallahu a'lam.
Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih paham dan lebih tahu bagaimana dia mencabut nyawa iblis laknatullah alaih. Semoga video ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.